Halo Lur, kembali lagi bersama saya Bisma dalam Naik Bis Solo Podcast, ngobrol asik Bank Indonesia Solo. Ya Lur, sudah siap kan kalian semuanya? Gaskan Lur! Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, dan sebelum itu kita akan membahas tentang topik yang sungguh sangat menarik, yaitu tentang pentingnya mengenal kehalalan suatu produk. Dan sudah hadir Pak Agus Supriyanto. Dr. Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kepala Pusat Studi Halal Research Center dan Service Universitas 11 Maret, Surakarta. Gimana Pak Agus, kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat nih. Alhamdulillah saya sendiri, Bisma juga alhamdulillah sehat juga Pak Agus ini. Dan tadi perjalanan gimana Pak Agus sampai ke tempat podcast, lancar? Alhamdulillah lancar, tapi sekarang ini kayaknya macet ya. Aduh, perjalanan apa sudah coronanya sudah hilang ya? Mungkin ini Pak Agus, apa itu namanya, levelnya itu sudah mulai turun, jadi anak-anak sekolah terus pekerja-pekerja udah mulai masuk semua ini kayaknya ini Pak Agus. Ya, mudah-mudahan pada sehat semua lah ya. Amin, amin Pak Agus. Nah, ini Pak Agus, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau ngobrol terkait kehalalan produk gitu Pak Agus. Nah, yang pasti Pak Agus pasti lebih paham, dan juga teman-teman para sedulur semuanya di rumah itu biar lebih paham kenapa sih pentingnya kita membahas terkait kehalalan suatu produk. Nah, sebelum masuk ke situ Pak Agus, mungkin teman-teman atau para sedulur semuanya di rumah masih bingung nih halal produk. Nah, halal itu sendiri mungkin bisa Pak Agus ya, bisa dijelaskan kenapa suatu produk itu bisa dikatakan halal gitu Pak Agus. Nah, halal itu sendiri artinya adalah lepas atau tidak terikat ya. Itu menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi itu lepas dari keharaman untuk dikonsumsi begitu, sehingga perlu sekali kehalalan produk ini menjadi sebuah yang dibutuhkan oleh kita kaum muslimin begitu. Oh gitu, berarti memang makanan ataupun mungkin minuman yang halal itu memang penting sekali bagi diri kita ataupun mungkin teman-teman sedulur di rumah gitu ya Pak Agus ya. Betul. Apalagi kan apa itu namanya, produk halal itu kan entah itu di supermarket ataupun mungkin barang apapun itu kan rata-rata kan memiliki apa itu namanya ya, suatu label ataupun apa seperti itu bagus. Tapi sebelum masuk ke label itu Pak Agus, halal dan thayyib yang seperti dijelaskan Pak Agus tadi itu kan satu kesatuan atau gimana itu Pak Agus? Ya, emang sudah banyak atau banyak juga dikatakan ya bahwa halal dan thayyib ini menjadi sebuah satu kesatuan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyib begitu. Nah, di situ bahwa halal tadi dikatakan sesuatu yang lepas, tidak terikat ya. Yang bahwa kita konsumsinya betul-betul tidak terikat oleh keharaman tadi. Namun untuk thayyibnya itu adalah sesuatu yang betul-betul memberikan sebuah kesehatan, memberikan sebuah kenyamanan, enak. Artinya itu higienis, gitu, higienis. Berarti memang makanan yang halal ataupun suatu hal yang halal itu kalau kita konsumsi itu pasti akan memberikan hal yang positif untuk diri kita juga gitu ya Pak Agus ya. Ya, sekaligus untuk higienis terkait dengan badan kita juga. Gitu. Nah, para sedulur semuanya mungkin apa itu namanya banyak yang bertanya juga seringkali kalau kita makan di luar gitu Pak Agus. Nah, itu bagaimana ya Pak Agus ya untuk cara kita agar bisa mengenali bahwasanya produk yang kita konsumsi itu halal atau mohon maaf haram gitu Pak Agus. Karena kan ada nih kita belanja, oh ini gimana sih cara kita untuk mengetahui produk ini halal atau enggak? Nah, kan kayak gitu Pak Agus. Misalkan kita belanja ataupun mungkin makan atau gimana gitu Pak Agus. Ya, makasih. Itu ada ceritanya, ada historisnya. Ya. Jadi emang tahun 76 ya, pemerintah Indonesia itu juga mengeluarkan ketentuan
lewat Kementerian Kesehatan ya, bahwa produk-produk yang mengandung babi ya itu harus diberi label, Ini atau untuk menunjukkan bahwa produk ini emang tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin, kaum muslim. Itu ya. Nah, kita percaya produk-produk makanan itu sesuai apa yang kita inginkan gitu, Namun di perjalanan waktu ya tahun 88 tuh sempat heboh ya. Ada profesor dari Malang, UB, Universitas Brawijaya, Prof. Tri Susanto ya. Dia melakukan sebuah penelitian di kantin-kantin. Apakah ini mengandung sesuatu yang tidak diinginkan apa tidak? Ternyata produk-produk tersebut mengandung sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak boleh dikonsumsi gitu. Betul, tidak boleh konsumsi. Dan itu sampai ke tingkat nasional. Nah, turunlah MUI ya. MUI pada zamannya Kiai Haji Hasan Basri membentuk namanya LPP-POM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, yang tugasnya adalah memeriksa dan mensertifikasi sebuah produk halal tersebut. Tapi ini sifatnya sukarela, volunteer, yang mau aja. Begitu. Nah, dari produk yang disertifikasi tersebut atau diperiksa tersebut, maka dikeluarkanlah logo halal tersebut. Jadi sangat simpel. Untuk mengetahui bahwa produk itu betul-betul terjamin kehalalannya dan sekaligus thayyib, ya, maka itu cukup melihat di kemasan atau di produk tersebut ada logo halal. Oh, gitu. Begitu. Nah, oh, berarti misalkan kalau Bisma belanja nih Pak ke pasar atau toko swalayan supermarket gitu, untuk mengenali produk tersebut atau makanan tersebut itu halal atau enggak, berarti dilihat dari labelnya ya Pak ya, ada label halalnya gitu kan. Ya, nah, betul. Misalkan kalau enggak ada, berarti ini bisa dipertanyakan, nah ini mohon maaf makanannya halal atau haram nih gitu, betul, ya Pak Agus ya. Betul. Nah, apalagi kan kalau mungkin sempat pengalaman teman-teman saya itu belanja online entah itu makanan atau minuman itu beberapa ada yang nggak ada label halalnya gitu Pak Agus. Nah itu kan bisa diartikan atau suatu pertanyaan besar, nah itu makanan atau minumannya halal nggak gitu Pak Agus ya. Betul. Nah, terus kemudian nih Pak Agus, banyak sekali ataupun mungkin kan kita di negara tercinta ini, negara Indonesia ini kan beragam suku budaya gitu Pak Agus, dan juga ada berbagai agama di negara kita. Seringkali produk halal ini diasumsikan untuk kalangan masyarakat muslim, seperti itu. Sedangkan sebenarnya kan manfaat produk halal ini sendiri itu kan untuk yang teman-teman yang non muslim pastinya ada kan itu kan Pak Agus ya. Nah, itu kalau sekiranya manfaatnya mungkin apa aja ya Pak Agus ya itu ya untuk yang teman-teman non muslim ya. Ya, makasih. Jadi produk halal itu sekaligus dia mengandung ketoiban. Dia higienis, sehat, baik, lezat, enak. Terus ya memberikan sebuah kenyamanan untuk kita ini gitu ya. Ya, tapi tentunya adalah higienis tadi. Ya, higienis. Nah, sekarang ini ya kebutuhan manusia untuk mendapatkan sebuah produk makanan dan minuman untuk asupan ya yang bergizi tentu punya mencari produk makanan yang sehat, gitu, sehat ya, enak, lezat, gitu ya. Nah, itu sudah mencakup kepada proses sertifikasi halal. Oh, gitu. Gitu. Sehingga emang otomatis produk yang tersertifikasi halal itu akan terjamin kehigienisannya. Gitu. Oke, berarti teman-teman yang non muslim berarti kalau misalkan belanja itu nggak usah khawatir, ternyata produk halal itu memang sudah diproses sedemikian rupa gitu, dan juga istilahnya prosesnya itu ada yang cakupan higienisnya itu, dan juga manfaat untuk tubuh kita itu pasti akan bagus sekali gitu ya Pak Agus ya. Oke. Dan kalau misalkan pengalaman Bisma ini sendiri gitu Pak Agus, kalau misalkan kita makan ke restoran ataupun mungkin tempat-tempat makan yang lain, itu kan ada apa itu namanya, entah itu di dalamnya atau pas kita udah masuk itu, nah ini kadang kan ada tulisannya yang no pork atau no lard. Nah itu
kita tahu bahwasanya produk tersebut itu halal ataupun enggak untuk diproduksi itu kira-kira dari mana ya Pak Agus ya? Kalau untuk misalkan tempat makan nih, kalau untuk barang kan jelas kita lihat oh ini produknya itu ada labelnya halal. Kalau misalkan tempat makan atau restoran gitu gimana tuh Pak Agus ya? Iya, jadi sekarang muncul ada undang-undang ya terkait dengan jaminan produk halal, JPH. Oh, JPH. Yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Nah, di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa untuk proses sertifikasi halal ini ada dalam lembaga yang diakui ya, saat ini adalah BPJPH atau sekarang yang sudah berjalan ini adalah LPPOM MUI tersebut, begitu, yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, jadi kalau misalnya ada di toko atau di restoran yang tadi dikatakan Mas Bisma itu hanya sebatas novok atau tulisan halal, tapi itu bukan dikeluarkan oleh lembaga resmi. Ya emang perlu diragukan juga. Oh gitu. Jadi perlu diragukan. Memang kita harus hati-hati misalkan kalau makan entah itu cuman ada tulisannya no babi ataupun mungkin no pork gitu misalkan kalau bahasa Inggrisnya itu tetap kita harus hati-hati ya Pak ya kalau nggak ada jaminan sertifikasi halal dari lembaga yang istilahnya yang berwenang gitu. Nah makanya sekarang penting sekali para pengusaha makanan dan minuman, restoran itu untuk mendaftarkan registrasi sertifikasi halal ke BPJPH. Begitu ke BPJPH. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi ya, dalam pasal 4 itu produk makanan dan minuman ya atau semua produk ini yang beredar di wilayah Indonesia ini harus bersertifikat halal. Oh, harus bersertifikat halal. Sekarang wajib. Oh, sekarang wajib. Wajib. Cuman emang proses wajib secara kenyataan emang sedang bertahap ini. Oh, ya. Gitu. Makanya pemerintah ini mendorong para pengusaha mulai pengusaha besar, pengusaha kecil, UMKM gitu untuk meregistrasikan produknya ke mendapatkan sertifikasi halal. Halalnya gitu. Yeah. Oh, oke gitu. Oke, para sedulur semuanya, lanjut ke tadi mungkin sedikit disinggung sama Pak Agus nih terkait sertifikasi halal gitu ya Pak ya, ataupun mungkin proses perkembangannya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, proses perkembangan dari sertifikasi halal itu gimana itu Pak Agus ya? Ya, sejak adanya undang-undang tahun 2014 tadi ya, jadi untuk proses sertifikasi halal ini ada 3 kelembagaan ya, yaitu BPJPH itu sendiri. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini ada di Kementerian Agama sebagai wakil dari pemerintah. Oh gitu. Nah, satu lagi adalah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Karena untuk menentukan ketetapan halal itu harus keluar dari fatwa ulama. Oh, ada fatwa yang bisa mengeluarkan itu adalah MUI. Oh, gitu. Nah, satu lagi di dalam undang-undang itu disebutkan adanya namanya LPH. Lembaga Pemeriksa Halal. Oh, ada LPH. Jadi lembaga pemeriksa halal ini ya, LPH ini yang sekarang ini bisa Anda ketahui adalah namanya LPPOM MUI tersebut. Yang memberikan audit ya, memeriksa apakah sebuah perusahaan atau industri makanan dan minuman itu sudah memenuhi ketentuan sistem jaminan halal apa tidak. Nah, gitu. Sekaligus dengan toibnya juga ya, begitu. Nah, 3 instrumen ini ya disebutkan di dalam proses sertifikasi halal tersebut. Oh, oke. Gitu. Kalau memang apa itu namanya yang apa itu LPPOM MUI kan memang jelas tugasnya untuk melakukan sertifikasi, dan sekarang kan kalau tidak salah kan memang melalui yang tadi Pak Agus sebutkan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya. Dan
yang pasti itu sudah melalui alur dan juga beberapa aturan terkait sertifikasi halal tersebut. Betul. Dan mungkin kan Pak Agus tadi juga sudah nyinggung secara higienis itu pasti. Yeah. Terus prosedurnya secara Islami juga pasti juga dilaksanakan gitu kan Pak Agus ya. Dan juga lembaga tersebut pastinya juga berwenang atau bertanggung jawab dalam memberikan sertifikasi. Pastinya kan lembaga tersebut tidak serta-merta langsung mengeluarkan sertifikat, oh produk ini halal, oh tempat ini makanannya halal, kan enggak. Pastinya kan ada alur atau prosesnya yang pasti panjang sekali. Gitu, ya, yang jelas dia mengisi dokumen-dokumen yang harus memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Oh gitu. Dan ini menganut kepada standar, standar gitu, yang sekarang sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI tersebut. Begitu. Dan Pak Agus pasti tahu dong untuk prosesnya ya Pak Agus ya, ya kan dari awal hingga akhir gitu Pak Agus ya. Ya. Terus kemudian nih Pak Agus, kalau untuk prosedur di rumah ya, apa itu namanya, produk halal itu sendiri kan rata-rata yang diketahui itu hanya makanan dan minuman. Nah, sempat mungkin saya lihat di TV itu Pak Gus, ada produk yang bersertifikasi halal. Ya, itu benar atau enggak sih Pak Gus, kayak deterjen halal? Nah, itu sempat saya lihat di TV itu. Ada kayak teflon halal. Nah, itu gimana Pak Gus? Apakah memang label halal atau sertifikasi halal itu sendiri hanya terfokus pada makanan dan minuman aja itu Pak Gus? Ya, sekarang udah banyak itu ya produk-produk barang gunaan namanya. Barang gunaan bukan untuk konsumsi ya. Sudah melakukan sebuah registrasi halal ya, seperti kulkas juga sudah ada itu kulkas ya berlabel halal begitu ya. Yang lain itu nah itu di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu sudah disebutkan. Jadi yang perlu disertifikasi halal selain produk makanan dan minuman adalah barang-barang gunaan namanya. Oh, barang gunaan. Barang gunaan dan juga jasa. Oh, jasa juga ada itu Pak Agus? Betul. Apa itu Pak Agus? Ya jasa ya seperti ini, jasa pemotongan hewan ya. Potong misalkan, hewan. Oh iya. Terus gudang untuk penyimpanan, untuk storage. Ya. Nah, itu harus perlu dilakukan sebuah sertifikasi. Berarti misalkan namun gini Mas Bisma. Untuk barang-barang gunaan ini ya, karena emang sedikit sulit ya untuk hal teknis ya, maka ini masih proses ya, belum dituangkan di dalam ketentuan saat ini gitu ya. Cuman emang sudah ada sebagian ya dari pihak LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Begitu. Oh, pantas berarti misalkan kalau yang seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, apa itu namanya, jasa yang bersertifikasi halal. Berarti yang di pemotongan hewan itu memang sudah ada sertifikasinya ya pasti ya? Pasti harus itu. Apalagi kan misalkan nih kalau kita selaku umat Islam ingin melaksanakan ibadah kurban, nah itu kan pasti kan istilahnya kita sudah pasrah kepada apa itu namanya suatu usaha atau pengusaha, istilahnya jagal sapi ataupun mungkin hewan, itu pasti sudah bersertifikasi halal berarti gitu ya Pak Agus ya? Ya sekarang ada namanya juleha. Oh ada? Apa itu Pak Agus juleha? Juru sembelih hewan. Oh juru sembelih hewan. Juleha ini ya sekarang ada ketentuan untuk bersertifikat. Oh gitu. Karena ya itu tadi untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara syariat tadi gitu ya juleha. Berarti yang istilahnya jagal hewannya itu ada training supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan sertifikasi dan alur yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Namun ya saat ini kan belum semua belum terimplementasikan semua ya pihak begitu ya, baru sebagian gitu ya. Nah, insya Allah kalau kita punya keyakinan bahwa ini adalah Muslim, terus bisa menjalankan pemotongan hewan dengan baik dan mengikuti tata caranya, ya insya Allah gitu ya. Begitu. Wah, tapi gitu. Emang lebih baik ya itu tadi juleha itu tadi. Betul. Jadi teman-teman poros dulur di rumah itu nggak usah khawatir. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, itu
pastinya kan butuh proses Julia itu tadi ya, yang mungkin dari awal itu belum familiar tapi lama-lama juga akan familiar dan pasti semuanya akan tersertifikasi halal gitu. Oke Lur, tadi sudah dijelaskan sama Pak Agus yang di awal-awal terkait halal dan thayyib. Kemudian manfaat produk halal itu sendiri bagi teman-teman semuanya, value for everyone gitu ya. Dan juga terkait perkembangan proses sertifikasi halal itu sendiri di Indonesia. Bank Indonesia Solo ini sendiri itu ada program Pak Agus yang namanya Skala, di mana program itu yaitu program sertifikasi makanan halal. Program dari Bank Indonesia yang diharapkan mampu mendukung percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM khususnya. Nah, kalau misalkan nih Pak Agus, apa itu namanya UMKM yang ada di sekitaran Solo ataupun mungkin di Indonesia, itu mendaftarkan produknya dan juga berlabel halal, itu ya saya yakin pasti para customer atau konsumen atau calon pembeli pasti yakin, oh makanan ini sudah berlabel halal, jadi sudah bisa nih untuk dikonsumsi. Kalau misalkan tidak ada labelnya kan pasti kan bingung, ini mengandung makanan ataupun mungkin hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi atau enggak, akan gitu Pak Agus. Betul, ya kan? betul. Maka dari itu memang Bank Indonesia juga concern terkait sertifikasi halal tersebut kepada UMKM. Betul, ini kayaknya juga Bank Indonesia kerjasama dengan Pusat Studi Halal UNS begitu. Betul sekali Pak Agus. Di mana kita diminta untuk melakukan sebuah kerjasama pendampingan gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama ini Pak Agus. Nah, terkait untuk sertifikasi halal nih Pak Agus, biasanya kan kalau kayak SIM nih Pak Agus ada jangka waktunya. SIM itu kan 5 tahun nih. Kalau sertifikasi halal itu ada jangka waktunya nggak Pak Agus atau berlaku selamanya nih? Ya, ada Mas. Oh, ada. Ya Mas Bisma. Jadi jangka waktu menurut undang-undang itu adalah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Yang sebelumnya adalah 2 tahun. Oh, 2 tahun saja. 2 tahun. Nah, ini yang menarik, kenapa kok dibatasi ya? Begitu. Karena bahwa untuk teknologi pengolahan produk makanan dan minuman itu selalu berkembang. Oh, selalu berkembang. Tentu lembaga untuk mensertifikasi halal ini ya harus memeriksa. Nah, pemeriksaan itu emang secara periode. Ya, sekarang ini 4 tahun. Oh, 4 tahun gitu. Nah. Berarti makanan ataupun minuman dari pelaku-pelaku usaha itu harus diperpanjang lagi istilahnya gitu ya Pak Agus ya? Ya, dicek ulang lagi untuk proses mekanisme dia produksinya bagaimana gitu. Berarti dari awal hingga akhir atau outputnya itu dicek kembali apakah melalui tahapan dari sertifikasi halal itu sendiri. Ya, apakah nanti ada sesuatu hal yang baru apa tidak di dalam prosesnya. Betul. Biasanya kan kalau suatu produk nih, makanan atau minuman, itu kan memiliki varian yang baru, rasa baru ataupun mungkin itu bisa jadi itu bisa ditambahkan lagi. Oh, gitu. Dan memang perlu disertifikasi ke halalnya. Apakah ini lolos nggak nih sertifikasi halalnya? Takutnya kalau nggak lolos, takut masyarakat luas salah konsumsi lagi gitu ya Pak Agus ya. Dan juga sertifikasi halal ini sendiri kan dikeluarkan oleh lembaga yang istilahnya terpercaya oleh pemerintah Indonesia ya Pak Agus ya. Dan pastinya pelaku-pelaku usaha atau produk-produk di Indonesia itu sendiri itu kan ada yang juga diekspor gitu Pak Agus. Nah, itu sekiranya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga dari pemerintah Indonesia itu apakah diakui juga Pak Agus secara internasional gitu? Ya, jadi sertifikasi halal yang dikeluarkan sekarang ini oleh BBJPH ya, di mana sebagai perwakilan dari pemerintah ya, itu jelas memberikan sebuah keberterimaan terkait dengan industri perdagangan di global, di internasional ya. Dan itu juga sudah masuk di dalam ketentuan standar World Trade Organization. Jadi organisasi perdagangan dunia udah dimasukkan ke situ. Berarti memang ada organisasi dunia itu memang ya sudah menerima, betul, sudah menerima ya, terkait dengan produk makanan yang sudah tersertifikasi halal. Dan itu akan berdampak sangat baik sekali keberterimaan tersebut. Gitu. Dan ini ya menjadi salah satu syarat ya sekarang ini seperti itu.
contoh nih, ya Olimpiade Tokyo itu, ya, itu produk-produk makanan minuman yang dipasok untuk kebutuhan para atlet itu bersertifikat halal. Oh, bersertifikat halal. Namun ternyata itu bukan dari Indonesia. Oh, gitu. Jadi makanya ini perlu sekali ini ya. Produk-produk makanan minuman Indonesia ini betul-betul untuk berlomba untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga bisa untuk mendunia, diterima oleh secara internasional gitu. Oke. Iya. Nah, kalau ini Pak, apa itu namanya? Untuk yang sertifikasi halal kepada para pelaku usaha, entah itu UMKM ataupun mungkin pengusaha yang besar, itu kira-kira ada dampak bisnisnya nggak itu Pak? Dampak bisnis dari pembuatan atau pemrosesan dari sertifikasi halal itu sendiri untuk para pelaku usaha gitu Pak? Ya tentu ada, ya sertifikasi halal itu memberikan sebuah kenyamanan, ya ketenangan sesuai dengan standar ya halal dan thayyib tadi kepada masyarakat. Nah, untuk pelaku pengusaha industri bisnis itu akan memberikan sebuah nilai tambah pada sebuah produk, ya. Karena tadi dipercaya, ya. Tentu ini memberikan peningkatan sebuah produksi. Karena banyak yang memakai, ya. Yang memakai itu tidak hanya untuk lingkungan lokal, nasional, malah sampai internasional. Oh iya. Begitu. Nah, contoh ya, ini seperti ada UMKM kecil, sebenarnya hanya singkong. Oh gitu. Singkong ya. Produk singkong Kiju begitu, dia sudah sertifikasi halal. Oh, sudah sertifikasi halal. Itu bisa tembus ya ke Eropa. Oh. Ya ke Eropa. Nah, dengan sertifikasi halal ini kan memberikan sebuah nilai tambah tadi, dan itu akan memberikan sebuah keberkahan bagi pelaku usaha tersebut. Gimana Lur? Sudah pada bingung kan terkait proses dari sertifikasi halal? Nah, untuk prosedur di rumah, sertifikasi halal itu ternyata mudah dan juga berkah. Kenapa bisa begitu? Ngurusnya mudah dan pastinya membawa berkah. Karena apa? Karena kemanfaatan dari sertifikasi halal itu. Nah, oke, baik Pak. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Sama-sama. Telah hadir di Naik Bis Solo Podcast. Semoga saja ilmu yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat untuk prosedur yang ada di rumah. Amin. Seperti itu, Bapak. Amin. Nggih. Numpak bis neng Kota Solo. Cakep. Mudune neng daerah Palur. Cakep. Ngang Sukaweruh neng Bis Solo. Cakep. Sampai ketemu meneh ya Lur. Cakep. Share value for everyone.